Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan atau mengembalikan perpuluhan dapat melakukannya dengan cara transfer ke rekening BCA 3760678570 atas nama Jenlit Tumalun atau Sulaiman Firman Obed. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing, namun kuasa Allah, kasih karunia Allah masih terus berlaku di setiap kehidupan kita. Mari kita persatukan hati kita untuk kita memuji dan menyembah Allah. Kita nyatakan kepada Allah bahwa kuasa Allah nyata di dalam setiap kehidupan kita. Kuasa Allah nyata di dalam setiap kelemahan kita. Seluruh hidupku dari
kami umat-Mu Tuhan. Kami datang pagi ini Tuhan, merendahkan hati kami, bersyukur di hadapan-Mu. Kalau Engkau Tuhan, Engkau yang menjadi penyelamat kami, Engkau yang membentengi kami, Engkau yang menjadi tempat perlindungan kami yang sungguh. Engkau kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi ini kami masih ada sebagaimana kami ada, itu karena kasih anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Itu karena kesetiaan-Mu yang terus berlaku atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami rindu untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Engkau hadir di setiap kami. Engkau hadir di setiap hati kami masing-masing. Sekalipun kami terpisah di rumah kami masing-masing, Engkau tetap hadir untuk mengaruniakan segala yang baik atas kami. Dan Engkau siap untuk memberkati kami. Kami siap untuk puji Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Di tengah-tengah wabah yang saat ini sedang terjadi, Tuhan katakan bahwa perlindungan Allah tetap nyata. Meskipun musuh ada di depan kita, meskipun rintangan menghadang di dalam kehidupan kita, namun Allahku tetap dahsyat. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita akan nyanyikan pujian. Kita akan nyanyikan meskipun musuh di depan itu. Meskipun musuh di depan, rintangan menghadang langkah, kau sungguh Engkau bersamaku.
kita akan terus nyatakan di setiap kehidupan kita bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Amin. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Ada banyak hati kita yang berserah kepada Tuhan. Karena terkadang kita merasa bahwa jalan sudah tertutup. Sudah tidak ada lagi jalan bagi kita. Tetapi Allah adalah jalan bagi kita. Di mana Allah yang akan membuka jalan bagi setiap kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita dan kita akan pujikan pujian ini. Di mana Allah sangat mengerti. Allah yang sangat peduli dengan kehidupan kita. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu
setiap waktu iman kami mengatakan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini Tuhan, kami rindu untuk Engkau sirami dengan firman-Mu Tuhan. Kami haus, kami dahaga akan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah air yang segar. Firman-Mu adalah air kehidupan. Firman-Mu adalah jalan yang terang bagi kami. Dan firman-Mu adalah penyejuk bagi jiwa kami yang dahaga, yang haus akan Engkau. Mari Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Pakai seluruh keberadaan hamba-Mu, supaya apa yang hendak dia sampaikan, itu semua adalah berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Berkata-katalah, karena kami semua umat-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Selamat pagi anak-anak Tuhan GPDI OL Majalaya dan anak-anak Tuhan dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan pagi ini kita akan berbakti kembali dan beribadah di dalam keluarga kita. Saya percaya bahwa Tuhan masih memberikan kepada kita kesehatan, amin. Dan Tuhan juga memberikan kekuatan kepada kita. Mari persiapkan Alkitab kita dan mempersiapkan semuanya supaya sehingga kita bisa menerima firman di dalam hati kita. Hari ini saya ingin berkhotbah tentang masih di dalam seri memutus penyebaran COVID-19. Kita sudah belajar beberapa waktu lalu khotbah tentang apa ini? Mencuci tangan. Kita harus mencuci tangan. Dan tangan kita tidak boleh dibiarkan kotor, karena tangan yang kotor akan bisa menularkan virus-virus yang pada diri kita. Yang kedua apa? Yang kedua adalah kita harus kita harus menjaga jarak antar kita sekalian. Jadi social distancing, physical distancing ini mesti kita lakukan. Karena apa? Karena COVID-19 ini bisa menyebar melalui droplet yang terhirup oleh orang lain. Dan yang ketiga, bahwa kita pun harus menggunakan masker. Karena dengan masker berarti kita tidak ingin menularkan virus itu kepada orang lain. Atau juga sebaliknya kita bisa menahan virus itu kepada diri kita. Sehingga dengan menggunakan masker kita akan terbebas dari penyakit, dan juga orang lain juga akan terbebas dari penyakit. Dan yang lainnya adalah keempat, bahwa kita harus tetap di rumah atau stay at home. Bahwa dengan stay at home, dengan tinggal di dalam rumah, kita akan tinggal aman dan tentram. Tuhan memberkati kita semua. Dan hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema baru dari 5 tema kita ini adalah yang terakhir, jangan menyentuh wajah. Don't touch your face, ya. Apa arti makna rohani ini? Dan kita akan belajar hari ini tentang don't touch your face. Apa arti atau berbicara apa tentang don't touch your face ini? Nanti kita akan melihat bagaimana virus itu ditularkan. Tadi saya sudah katakan bahwa virus corona itu ditularkan dengan pertama melalui bersin atau melalui batuk, atau ketika kita berbicara keras maka droplet itu sampai di orang lain dan orang lain menghirup droplet kita. Sehingga kalau kita ini adalah positif virus corona, maka orang lain pun akan positif virus corona. Penyebaran yang kedua adalah dengan melalui penyentuhan tangan. Mungkin tangan kita sudah menyentuh barang-barang di luar sana, menyentuh sayuran, makanan, mungkin juga gagang pintu, atau barang-barang lain seperti uang, atau uang koin, atau semua barang yang ada di luar, dan kita nggak mengerti kalau barang-barang itu sudah tercemar. Sehingga ketika kita menyentuh
barang tersebut, otomatis virus itu ada di dalam tangan kita. Dan ketika kita berusaha untuk menyentuh bagian tubuh kita, berarti ketika kita menyentuhnya, kita sudah memaparkan virus itu ke dalam diri kita. Ada sebuah kejadian yang luar biasa dan mungkin juga memalukan ketika seorang petugas kesehatan, yaitu Dr. Sarah Cody, yaitu petugas kesehatan Amerika Serikat, ketika itu dia sedang menyampaikan bagaimana penyebaran COVID itu harus diputus dengan berbagai cara, dengan mencuci tangan yang tadi, stay at home dan seterusnya. Kemudian dia katakan tidak boleh menyentuh bagian muka. Tetapi ketika dia membalikan lembar-lembar kertas, ketika hendak membalikan lembar kertas, jarinya dia itu telunjuknya menempelkan pada lidah dia. Sontaklah ketika itu semua hadirin dan juga semua pemirsa juga menjadi kaget terhadap peristiwa apa yang terjadi dengan Dr. Sarah Cody ini, dan menjadi berita viral sampai hari ini. Poin apa yang kita ingin saya sampaikan dengan kejadian itu? Bahwa ternyata untuk menyentuh bagian muka ini kita susah untuk tidak melakukannya. Kenapa? Karena itu merupakan sebuah kebiasaan. Sebuah kebiasaan orang menyentuhkan tangannya pada bagian muka. Bisa di hidung, di jidat, di pipi, di bibir. Menurut penelitian, ada sebuah universitas di Amerika Serikat pada tahun 2015, dia meneliti tentang kepada 26 mahasiswa kedokteran, ya, seberapa sering mahasiswa itu orang menyentuh bagian mukanya. Jadi dari 26 itu disorotlah oleh kamera, kemudian dibiarkan mereka melakukan percobaan, dan dari percobaan itu tampaklah ya bahwa rata-rata setiap orang menyentuh bagian muka sampai dengan 16 kali. Dengan kata lain bahwa apa? Bahwa untuk tidak menyentuh bagian muka itu sangat susah, sangat sulit. Bisa disampaikan, bisa diucapkan, tetapi dipraktekkan sangat susah. Dan itu adalah bagian daripada kebiasaan-kebiasaan. Ada usulan, ada tips bagaimana kita bisa menghindari untuk tidak menyentuh bagian wajah. Yang pertama adalah berhati-hati dengan niat yang ada di kepala kita, yang ada di pikiran kita. Kita menyentuh apa? Pipi, hidung. Ya, ketika kita mengingat hal itu, kita akan mengurungkan daripada menyentuhnya. Yang kedua, kita juga bisa menuliskan di kertas-kertas model tadi ini, ya, don't touch your face, don't touch your face. Tempelkan di beberapa tempat yang sangat strategis yang bisa terlihat sehingga kita bisa membacanya. Dan ketika kita hendak menyentuh dan membacanya, kita mengingat ulang. Atau yang ketiga, berikanlah kegiatan, kesibukan kepada tangan kita. Misalnya ketika kita sedang menonton TV, ya berikanlah tangan ini sebuah kesibukan sehingga tangan kita itu terhindar untuk menyentuh bagian muka. Yang keempat, ya, mengetahui bagaimana memicu tangan itu menyentuh wajah. Ya, jadi kita harus tahu. Oh, karena basah kita ingin menyentuh bagian muka kita. Oh, mungkin karena gatal. Oh, mungkin karena ada minyak di wajah kita, sehingga kita ngerti pemicunya apa. Yang kelima adalah menggunakan pembersih yang beraroma. Jadi tangan kita setelah selesai berikan aroma sehingga ketika mau menyentuhkan tangan kita ke bagian muka, kita sadar, oh iya, kita tidak boleh menyentuhnya. Dan keenam adalah yang ekstrim, mengikat jari kita. Ya, mungkin kita ikat jari kita supaya jari kita itu tidak menyentuhnya. Dan yang ketujuh, gunakanlah sarung tangan. Ya, di sarung tangan ini mulai disosialisasikan. Saya juga suatu saat saya di Bandung, kemudian berjalan naik motor bersama anak saya, kemudian dihentikan oleh petugas. Kemudian saya pikir ditanya tentang masker. Ternyata yang ditanya adalah kita harus menggunakan sarung tangan. Baik. Itu adalah cara-cara bagaimana tips untuk untuk terhindar daripada penyebaran virus corona. Tetapi hari ini, apa yang dikatakan Alkitab untuk atas kebiasaan-kebiasaan buruk itu? Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang kebiasaan-kebiasaan buruk?
Ya, tadi saya katakan kebiasaan buruk kita yang sulit itu adalah bagaimana tidak menyentuh bagian muka kita, sementara tangan kita terpapar oleh virus. Sementara virus itu mematikan, sehingga ketika virus itu nempel di wajah kita dan memasuki melalui hidung, memasuki melalui mata, maka kita sudah terpapar. Mari siapkanlah Alkitab kita dan juga siapkan yang lainnya. Mari siapkan hati kita, kita akan membaca firman Tuhan. Hari ini pembacaan akan diambil dari sebuah nats firman Tuhan, ya, dari kitab Amsal pasal 9 ayat yang ke-6. Amsal 9 ayat yang ke-6 berbicara demikian. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutlah jalan pengertian. Penulis Amsal ini adalah orang bijak, yaitu Salomo di masa tuanya. Bagaimana Salomo mengatakan ya kepada anak-anak, kepada anak muda, kepada orang yang belum berpengalaman, kepada kita juga mungkin hari ini, sebuah nasihat, anjuran yang baik. Anjurannya apa? Dia bilang, ayat yang ke-6, buanglah kebodohan. Tadi saya katakan apa yang kita maksudkan dengan kebodohan di sini. Buanglah kebodohan. Kebodohan itu bukan berarti bahwa kita tidak memiliki pengetahuan. Kebodohan di sini bukan berarti bahwa kita tidak mungkin tidak lulus sekolah, bukan masalah itu. Tetapi kebodohan yang dimaksud adalah kebodohan karakter, kebodohan pembicaraan kita tidak bisa mengendalikan pembicaraan kita. Kebodohan mungkin juga kebodohan di dalam perilaku kita, yang ternyata perilaku kita juga menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mencelakakan orang lain, menyakitkan orang lain. Dan tidak sedikit juga dengan perilaku kita atau kebiasaan-kebiasaan buruk itu, kita juga mungkin mengakibatkan permusuhan atau pertentangan di antar jemaat. Hari ini Amsal mengatakan, buanglah kebodohan, buanglah kebiasaan-kebiasaan buruk. Mungkin itu kebiasaan-kebiasaan mulut kita yang membicarakan orang lain dan seterusnya. Jadi Salomo ini mengatakan, mari kita membuang kebodohan itu, buang kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Apa yang dikatakan Paulus kepada Timotius, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Ya, soal remeh-temeh, soal dari kebiasaan-kebiasaan itu adalah kebiasaan-kebiasaan, dikatakan kebodohan yang tidak layak ada di dalam kehidupan kita. Tidak boleh ada di dalam kehidupan kita. Kita selayaknya itu harus dibuang. Jangan dipertahankan, jangan disimpan, jangan dipupuk atau ditelurkan di dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa kita harus membuang kebiasaan-kebiasaan buruk dari hidup kita. Apa juga yang dikatakan oleh pengkhotbah ya tentang membuang kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Pengkhotbah 2 ayat 14, mata orang yang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Jadi orang yang bodoh, yang tidak berpengertian itu bagaikan orang yang berjalan di dalam kegelapan. Apa artinya berjalan di dalam kegelapan? Sepertinya kita memang tidak tahu apa-apa, tidak mengerti, sudah tahu tetapi tidak mau melakukan. Itu yang Alkitab katakan kita sebagai orang bebal. Tuhan tidak mau kita menjadi orang bebal, orang yang bodoh. Tapi kita harus membuang kebiasaan-kebiasaan buruk. Yang sepakat katakan amin. Puji Tuhan. Apa yang dikatakan juga oleh Amsal ayat 20 ayat 3 tentang membuang kebiasaan-kebiasaan buruk ini? Saya bacakan. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Jadi amarah yang meledak, kemarahan yang tidak terkontrol itu merupakan juga sebuah kebiasaan buruk. Mungkin kita katakan udah biasa, saya kan biasa marah itu kan biasa. Tetapi firman Tuhan mengatakan itu adalah kebiasaan yang dikatakan tidak boleh dilakukan lagi oleh kita. Karena itu merupakan membiarkan amarah meledak itu adalah orang-orang yang bodoh di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita menjadi orang yang bijaksana, orang yang berpengetahuan. Apa kebodohan menurut Alkitab?
Atau jenis-jenis kebodohan itu apa saja? Saya membaca di dalam Markus pasal 7, 20 sampai 23 dikatakan, katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Apa yang dikatakan selanjutnya? Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Mungkin kita mengatakan, Pak Herman, itu mah sudah biasa, semua orang melakukannya. Saudaraku sekalian, ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan ingin supaya kita bersih daripada virus-virus atau kebiasaan-kebiasaan yang bisa mendatangkan kepada kita malapetaka. Kita bebas dari virus-virus, dari penyakit, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang tidak layak kita lakukan. Ada dosa seksual, ada dosa sosial, ada dosa moral, dan juga dosa okultisme yang dikatakan oleh Tuhan. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan. Mungkin kita mengatakan, nonton film Blue itu biasa. Ada seorang yang bersaksi mengatakan demikian. Dia sudah menikah dan dia juga punya anak. Dan dia katakan, saya awalnya iseng nonton film sendirian. Tetapi ketika iseng, kedua kali, ketiga kali dia ketagihan. Dan ketika terus menerus itu menjadi kebiasaan dan addiction, menagih. Ketika dia tidak melakukannya, dia merasa ada sesuatu yang hilang. Inilah yang dikatakan firman Tuhan, itu adalah yang menajiskan itu. Itu yang membawa malapetaka. Jadi kebodohan, kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita tetap terus pupuk di dalam hidup kita, itu akan membuat orang di dalam kenajisan. Dan kenajisan berarti kita juga berada di dalam kesengsaraan. Apa nasihatnya yang harus kita lakukan? Apa yang disampaikan oleh Paulus kepada orang-orang yang ada di kota Kolose? Saya membaca kitab Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayat 6. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Apa lanjutnya dikatakan? Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Tuhan tidak senang. Apalagi anak-anaknya, apalagi orang yang betul-betul dikasihi oleh Tuhan, masih kita memelihara kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Kebiasaan-kebiasaan yang mendatangkan murka Allah, artinya Tuhan marah, Tuhan tidak senang, Tuhan membenci itu semuanya. Kita harus lepaskan, kita harus harus matikan. Mematikan di sini artinya lawan. Jangan dikasih makan, jangan dikasih kesempatan, jangan dibiarkan itu hidup di dalam hidup kita. Kitab Kolose pasal 3 ayat 8 mengatakan, buanglah semuanya ini. Dia mengatakan buang. Segala yang dibuang itu kan tidak berharga. Semua yang dibuang itu kan sampah. Kenapa kita tetap pelihara? Kenapa kita tetap simpan di dalam perbendaharaan kita? Itu adalah sampah. Kita harus membuangnya. Dosa temperamen, dosa perkataan, di dalam bentuk apa? Kata-kata kotor. Di dalam bentuk apa? Kata-kata bohong. Di dalam bentuk apa? Kemarahan tadi. Tuhan ingin kita dibersihkan. Tuhan ingin bahwa kita terbebas daripada virus, bukan virus corona saja, tetapi kebiasaan-kebiasaan buruk yang bisa mendatangkan kita malapetaka kepada kita, yang bisa membuat hati Tuhan marah kepada kita, yang bisa Tuhan membuat hatinya sedih bagaimana anaknya melakukan hal-hal kebiasaan buruk itu. Sebuah quote yang bagus dari Ziglar. Ziglar ini adalah seorang pembicara, pemberi motivator dari Alabama, Amerika Serikat, berkata, all bad habits start slowly and gradually.
Semua kebiasaan buruk itu dimulai dengan lambat, tetapi dia teratur. Ya, kemudian apa? And before you know you have that habit, sebelum kamu tahu bahwa kamu memiliki kebiasaan itu, the habit has you. Kebiasaan buruk itu sudah memiliki kamu. Saya ingin ilustrasikan, ada seorang yang membawa ontaknya melewati padang gurun. Dan ketika malam hari dia harus bermalam memasang tenda di padang gurun. Di tengah malam sekali di padang gurun, tentunya onta kedinginan. Ya, tuannya yang mungkin tidak merasa terdingin karena dia ada di dalam tenda. Bicaralah si onta itu kepada tuannya, Tuan, di luar dingin sekali. Bisa gak Tuan tolong saya? Kenapa? Masukkan aja hidung saya ke dalam tenda Tuan supaya saya tidak menghirup udara yang sangat dingin. Akhirnya si tuan itu membuka tendanya. Hidung onta itu masuk di dalam tenda. Onta itu merasa senang bahwa dia tidak menghirup udara yang dingin. Tetapi larut malam semakin makin dingin. Onta itu ngomong lagi, Tuan tolong, kepala saya masukkan ke dalam tenda itu. Maka si tuan itu membuka melebarkan tendanya dan masuklah kepala onta itu. Saudaraku sekalian, apa jadinya? Ketika tengah malam itu bukan hanya hidungnya, kepalanya, tetapi tenda itu hancur. Kenapa? Sebab onta pun mau masuk ke dalam tenda itu. Kalau kebiasaan buruk itu disimpan, kalau kebiasaan buruk itu dipupuk di dalam hati kita, diberikan kesempatan, maka dia akan memiliki kita. Dia akan menguasai kita. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan tadi selain lawan? Yang kedua adalah kita harus memiliki prinsip hidup. Prinsip hidup itu adalah sesuatu aturan yang dikenakan kepada kita, ya, yang kita terapkan di dalam kehidupan kita. Galatia 5 ayat 1 berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan kamu lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita adalah orang bebas, orang merdeka. Tidak lagi dia harus begini, harus begitu. Ada hukum yang menguasai kita. Kita adalah orang-orang merdeka. Tetapi Paulus berkata, jangan salah gunakan kebebasan itu. Jangan salah gunakan kemerdekaan itu. Sehingga kita hidup di dalam dosa. Sehingga kita hidup di dalam kebiasaan-kebiasaan buruk. Dan kebiasaan buruk itu yang mendatangkan murka Allah. Dan Tuhan benci dengan itu semua. Kita harus tahu mana belok kiri atau belok kanan, mana perboden, mana yang tidak perboden. Apa yang dikatakan ayat 13 dari Galatia ini? Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudaraku sekalian, apakah kita mau menerapkan firman itu dalam kehidupan kita? Apakah mau mempraktekkan firman itu di dalam kehidupan kita? Bahwa kita ini menjadi orang yang memiliki prinsip. Seorang anak muda Israel hidup di negeri orang, di negeri Raja Nebukadnezar, Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel. Kemudian Raja ingin bahwa anak-anak muda dari Israel itu memiliki kesehatan yang bagus, kesehatan yang prima, diberikanlah makanan-makanan yang makanan raja dan minuman raja. Tetapi apa yang Daniel lakukan? Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego mengatakan, aku tidak akan memakan makanan santapan raja atau minum minuman yang disampaikan oleh raja. Pengawal juru makanan kerajaan takut kalau perintah raja itu tidak dilakukan. Tetapi saudara, apa yang lihat? Apa akhirnya ketika mereka menolak itu? Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego memiliki prinsip, memiliki prinsip hidup bahwa dia tidak boleh memakan makanan raja, minuman raja. Dia adalah orang-orang yang memiliki prinsip hidup. Sadrak, Mesak, Abednego juga pernah ditantang bahwa dia tidak boleh, dia harus menyembah kepada Raja Nebukadnezar. Tetapi mereka juga memiliki prinsip hidup. Mereka tidak mau sujud kepada Raja Nebukadnezar, tidak mau sujud kepada dia, sehingga dia harus masuk di dalam apa?
di dalam dapur api. Daniel harus apa? Harus masuk di dalam lubang singa. Tetapi kita membaca, Daniel adalah orang, the man who has integrated. Orang yang penuh dengan integrasi. Jadi the man, dia adalah orang yang memiliki prinsip hidup dan melaksanakan prinsip itu di dalam kehidupannya. Apa yang dikatakan oleh Miles Monroe, seorang penginjil besar dari Amerika Serikat? Dia berkatakan, everything in life is built on a principle. Segala sesuatu di dalam kehidupan itu dibangun di dalam sebuah prinsip-prinsip hukum tatanan. Ada pohon-pohonan, lautan, burung-burung, dan semua kehidupan di alam itu. They all follow and obey certain basic fundamental principle. Mereka mengikuti kepada sebuah aturan hukum yang dasar, yang umum. Saudaraku sekalian, mari kita membangun itu semua di dalam kehidupan yang memiliki prinsip hidup. Yang ketiga, apa yang ingin dikatakan lagi tentang kebiasaan-kebiasaan buruk itu? Paulus berkata kepada orang-orang yang ada di Korintus, 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Apa yang dikatakan? Kita harus menguasai diri. Kita harus memiliki self control, mengendalikan diri. Kehidupan kita ketika kita tidak bisa mengendalikan, maka kita bagaikan mungkin sebuah bullet, sebuah peluru yang nggak bisa dibelokkan ke kanan atau ke kiri. Dia menjalan terus dan akan menyasar sampai dengan menimbulkan korban. Janganlah seperti itu. Tetapi bagi kita harus bagaikan kendaraan yang bisa terkendali. Sehingga saya katakan say no to sin. Kita harus bisa mengatakan tidak. Mulut kita harus mengatakan tidak terhadap kebiasaan-kebiasaan buruk. Kita harus mengatakan say no to sin. Jangan turut itu. Jangan kebiasaan buruk itu kita lakukan, kita turut dan kita praktekkan, akhirnya itu menguasai kita. Amsal berkata, Amsal 6 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Pahlawan dihargai. Pahlawan-pahlawan Indonesia yang sudah memerdekakan Indonesia sangat dihargai. Kita juga menghargai pahlawan-pahlawan pendidikan, pahlawan-pahlawan dalam perjuangan emansipasi wanita. Kartini. Tetapi ketika orang yang bisa menguasai dirinya itu lebih dari seorang pahlawan. Sebuah quote lagi yang bagus mengatakan demikian, self-discipline begins with the mastery of your thought. Bahwa pengendalian diri itu dimulai dengan penguasaan di kepala kita, di dalam pikiran kita. If you don't control what you think, kalau kamu tidak mengontrol apa yang kamu pikirkan, you can control what you do. Kamu tidak bisa mengendalikan apa yang kamu lakukan. Jadi apa? Jadi apa yang saya ingin katakan hari ini dengan pelajaran hari ini? Sebetulnya kita mengontrol kebiasaan buruk itu, melawan kebiasaan buruk itu adalah masalah decision. Itu yang kedua adalah masalah will. Apa will? Kehendak kita. Apakah kita mau memutuskan? Apakah kita punya kehendak? Dan setelah itu action. Jadi itu adalah kehendak. Apakah kita tetap ingin menyentuh wajah kita? Maksud saya, apakah kita masih tetap melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk? Saya tidak mengerti kebiasaan buruk apa yang kita lakukan, yang masih saudara simpan di dalam kehidupan saudara. Mulut yang cerewet, Oke, mungkin temperamen kita yang cepat-cepat marah, atau juga mungkin juga mengulur-ngulur waktu. Ini waktu ibadah, nanti aja masih ada waktu yang lain. Nanti juga kesiangan nggak apa-apa, kan belum ada firman. Kebiasaan-kebiasaan buruk. Tugas-tugas ketika kita melakukan hal itu. Addiction, kebiasaan yang memikat kita juga itu adalah kebiasaan buruk. Mari, itu adalah masalah will, kehendak. Yang kedua masalah apa? Decision, keputusan. Dan yang ketiga masalah action. Apakah kita memutuskan, kita punya kehendak, kita stop kebiasaan buruk itu? Apakah kita mempunyai kehendak? Apakah kita memutuskan itu stop merokok?
berhenti merokok, berhenti ngomongin orang, berhenti gossiping, berhenti mengatakan kata-kata buruk, berhenti melakukan perbuatan-perbuatan yang melukai hati Tuhan. Saya ingin tutup dengan sebuah ilustrasi. Pada suatu saat, ada seorang yang memberikan seminar di sebuah kegiatan seminar. Kemudian setelah mau selesai kegiatan seminar itu, yang menyatakan, mari sekarang kita tolong tunjukkan di mana arloji kalian. Kemudian yang di kiri angkatkan tangan kirinya. Arlojinya ada di kiri. Kemudian siapa yang ada arloji di tangan kanan, dia angkatlah arloji tangan kanan. Silahkan, dia bilang, yang buka arloji kalian. Kemudian pindahkan, kalau yang di tangan kiri, pindahkan, yang di tangan kanan, pindahkan ke tangan kiri. Dan kemudian yang di tangan kiri, pindahkan ke tangan kanan. Semua orang melakukannya. Kemudian apa? Dia katakan, sekarang silakan, yang bawa dompet siapa? Katakan. Ditaruh di mana? Di belakang. Oke. Semua orang yang menyimpan dompet di celana belakang, ambil dompet itu, masukkan di dompet di saku bagian depan. Semua orang mengambil dompetnya dan kemudian memasukkannya di saku depan. Lalu selesailah seminar itu. Dan setelah selesai seminar, apa yang dilakukan? Semua orang yang sudah memasukkan arlojinya di tangan kirinya, dia mengembalikan ke tangan kanan. Dan yang memasukkan tangan kanan, dikembalikan ke kiri. Dompetnya yang dari depan juga dikembalikan ke belakang. Kenapa? Apa pelajaran yang saya ingin sampaikan? Bahwa untuk merubah kebiasaan itu sangat susah. Tapi 3 kata tadi saya katakan. Harus ada will, kehendak. Harus ada kemauan. Kedua, decision, keputusan. Dan ketiga adalah, kedua keputusan. Dan ketiga adalah action, keputusan dan tindakan. Tuhan akan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dengan ibadah hari ini. Kami tahu bahwa Tuhan memiliki suatu maksud yang indah. Tuhan, daripada pelajaran tentang pemutusan hubungan dengan COVID ini, Tuhan Engkau tolong. Biarlah kami tetap memelihara kesehatan kami. Kami tetap memelihara, menjaga tubuh yang diberikan oleh Tuhan, kesehatan yang diberikan oleh Tuhan, dengan tidak menyentuh wajah kami ketika tangan kami terpapar. Tuhan juga biarkanlah hidup kami, rohani kami, jiwa kami bebas daripada kebiasaan-kebiasaan buruk yang mungkin masih selama ini masih ada dalam kehidupan kami. Mungkin juga kami masih mempraktekkan kebiasaan buruk itu. Kami buang, kami lawan, kami matikan itu semuanya dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, puji Tuhan. Kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman yang sudah disampaikan tetap menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Tetap menjadi kekuatan kita. Amin. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Dan kita akan berdoa syafaat. Kita akan naikkan pujian. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Naikkan
Benar pujian kami mengatakan Engkau Allah yang besar setia dalam kehidupan kami, telah menyertai kami, memberkati kami lewat ibadah. Dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya Tuhan telah menolong melindungi kami. Tuhan memberkati para pelayan-pelayan yang ada, baik pemain musik, singer, WL, terlebih hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Allah. Kiranya Tuhan tetap memberikan kasih karunia Allah melimpah dalam hidup mereka, memberkati mereka dalam pekerjaan, dalam pelayanan mereka. Apapun yang mereka perbuat selalu berhasil. Biarlah firman Tuhan yang telah ditaburkan menjadi kekuatan, penghiburan kepada kami setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan. Terima kasih Bapak yang baik, kami berdoa bersatu hati buat Bapak Gembala kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberikan kesehatan, kekuatan di dalam kehidupan hamba-Mu, dalam pelayanannya dimanapun dia berada, dimanapun dia melayani. Memberkati anak-anaknya yang ada, cucu-cucu yang ada. Kiranya Tuhan selalu menyertai memberkati. Kami berdoa juga buat jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada pada saat pagi hari ini. Biarlah berkat Tuhan tercurah di dalam hidup mereka, memberkati kesehatan, kekuatan mereka. Bila mereka dalam keadaan sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan kehidupan mereka. Bila mereka dalam keadaan pergumulan, Tuhan hiburkan hidup mereka. Kami juga mau berdoa buat bangsa negara kami Indonesia, kiranya Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin kami yang ada untuk menatap pemerintahan negara kami Indonesia ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Memberkati kami anak-anak Tuhan yang ada di dalamnya. Kami berdoa di wabah COVID-19 ini, corona yang ada, kami satukan hati iman kami di dalam nama Yesus Kristus. Akan berlalu setiap virus yang ada, kuasa kegelapan yang ada, sehingga kami bisa melakukan aktivitas kami seperti biasanya. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau memberkati pekerjaan anak-anak Tuhan, keluarga mereka, usaha mereka, mata pencaharian mereka. Tuhan selalu menyertai, memberkati. Berdoa para dokter-dokter yang ada, para medis yang ada, Tuhan memberkati, berikan kekuatan kepada mereka untuk menangani setiap pasien-pasien yang ada, yang terjangkit virus corona yang ada. Terima kasih Bapak yang baik. Inilah doa ucapan syukur kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Pantas kalau pagi hari ini kami naikkan pujian syukur ke hadirat-Mu Tuhan. Karena Engkau yang sudah memimpin ibadah dari awal mendekati akhir, kiranya Roh Kudus akan menyempurnakan. Bapalah Sorgawi, kiranya kasih karunia-Mu tetap menjadi bagian semua umat ketebusan Tuhan. Berkat firman Allah yang telah didengar, kiranya tetap memberikan kemampuan, kekuatan untuk tetap mengiring Engkau. Di dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah dicurahkan saat ini pula, agar seluruh umat ketebusan Tuhan benar-benar mereka hidup di dalam keberkatan, dan keberkatan Tuhan tetap dipuji sekarang ini sampai Maranatha, Dia datang di atas di sorga kembali. Haleluya. Yang sepakat katakan amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.